Untuk membahas terkait isu kebijakan baru kondisi gawat darurat yang dapat ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan, kita sudah bersama dengan Rizky Anugrah selaku Kepala Humas BPJS. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Mas Said. Baik, Pak Rizky, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, benarkah isu yang beredar terkait dengan penyakit atau kondisi gawat darurat yang hanya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan ini? Karena kita tahu ini ramai sekali di media sosial. Bagaimana kemudian pihak BPJS mengkonfirmasi ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Said. Tentunya yang pertama kami perlu luruskan kembali gitu ya dan tegaskan. Memang yang saat ini beredar di media sosial di masyarakat ya, itu memang bukan flyer ataupun aturan dari BPJS Kesehatan Mas Said ya. Jadi kami perlu sampaikan juga di sini bahwa memang untuk kasus gawat darurat ini bukan berdasarkan diagnosa ya, diagnosis, karena kalau kita lihat di flyer-flyer yang ada di masyarakat ya, yang ada di media sosial yang pertebaran sekarang itu berdasarkan diagnosis gitu atau diagnosa. Sementara untuk gawat darurat sendiri itu bukan berdasarkan diagnosa, melainkan berdasarkan kriteria. Dan memang kita sudah mengacu itu di peraturan presiden sendiri di nomor 82 tahun 2018, juga di Permenkes nomor 47 tahun 2018 itu sudah menyampaikan kriteria apa saja yang bisa ditanggung atau dijamin di IGD gitu, instalasi gawat darurat. Contohnya nih Mas Said ya, untuk di instalasi gawat darurat berdasarkan kriteria itu seperti apa? Contohnya untuk kriteria mengancam nyawa atau membahayakan diri dan orang lain, nah itu yang menjadi kriteria. Kemudian juga adanya gangguan pada jalan nafas gitu ya. Kemudian juga adanya penurunan kesadaran, kemudian juga adanya gangguan hemodinamik ya, atau memerlukan tindakan segera ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang kriteria yang dijamin gitu. Jadi sekali lagi untuk di IGD yang dijamin itu bukan berdasarkan diagnosa yang selama ini beredar gitu, tapi berdasarkan kriteria yang ada di dalam Perpres maupun yang ada di dalam Permenkes. Seperti itu Mas Said. Baik. Artinya Pak Rizky, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi dan menegaskan juga, berarti apa yang kemudian kita lihat di media sosial itu hoax, bukan resmi dari BPJS begitu ya? Bukan, ya sekali lagi kami tegaskan lagi itu bukan selebaran ataupun peraturan yang dikeluarkan dari kami dari BPJS yang sering ini beredar itu ya. Jadi sekali lagi bahwa IGD itu berdasarkan kriteria bukan diagnosa. Itu Mas Said. Baik, adakah sesuatu yang ingin dijelaskan secara rinci mungkin untuk menjawab daripada isu yang beredar ini? Ini sangat beredar liar, Mas Rizky. Bagaimana kemudian pihak BPJS memberikan penjelasan secara lebih jelas agar masyarakat tidak mudah percaya dengan apa yang kita lihat di media sosial ini? Ya, karena memang sekarang sudah zaman ini ya, zaman digital gitu ya, untuk informasi cepat menyebar. Jadi mohon kepada peserta maupun masyarakat ini terlebih dahulu bisa mengecek juga ke kami ya, ke BPJS Kesehatan ini ada di media sosial gitu ya, di IG kita, kemudian juga TikTok ataupun di Facebook dan sebagainya. Ini kita bisa mengecek nih ke BPJS Kesehatan, dan juga tentunya perlu di cek and recheck nih ke kami ya. Kita bisa menerima keluhan ataupun laporan ke care center di 165. Dan juga bisa melalui mobile JKN gitu. Jadi kalau misalnya memang untuk memastikan, tolong ini bisa dicek dulu. Dan juga apabila pasien yang ada di rumah sakit, ini bisa juga melaporkan petugas kami yang ada di rumah sakit di BPJS 1, BPJS yang membantu. Nah ini sebetulnya ini bisa di cross check dulu nih Mas Said apabila ada peserta yang memang kurang yakin ataupun untuk memastikan, sehingga pada saat untuk mengakses ini bisa mendapatkan informasi yang terpercaya seperti itu Mas Said. Ada hal yang perlu kita cross check lagi begitu ya yang beredar itu, dan tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa ada beberapa memang kriteria yang membutuhkan diagnosa dan skala dan lain sebagainya. Lantas kriteria pasien atau penyakit seperti apa sih Mas yang sebenarnya dapat ditanggung BPJS? Kalau bisa dijelaskan secara singkat saja Pak Rizky. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Jadi memang untuk menentukan bahwa pasien itu gawat darurat atau bukan sebetulnya adalah kewenangan dari dokter penanggung jawab pelayanan atau dokter yang memeriksa gitu ya. Jadi ketika itu memang dinyatakan gawat darurat, itu masuk ke dalam gawat darurat. Kriteria seperti apa, penyakit seperti apa itu tadi ya. Jadi hanya berdasarkan kriteria tadi ya. Ada salah satu saja misalnya memang tadi masuk mengancam nyawa ataupun memerlukan tindakan segera, itu bisa
sudah menjadi jaminan gitu ya. Jadi bukan berdasarkan jenis-jenis penyakit tadi yang dipaparkan gitu ya, penyakit-penyakit apa saja gitu. Tapi lebih kepada kriteria-kriteria apabila pasien masuk ke instalasi gawat darurat seperti itu Mas Aid. Baik. Penyakit apapun jenisnya, apapun yang berada di 144 daftar itu, asalkan itu memenuhi unsur membahayakan nyawa begitu, itu pasti akan ditanggung oleh pihak BPJS, begitu ya? Memenuhi kriteria tadi ya, berdasarkan tadi hasil pemeriksaan dokter yang memeriksa gitu Mas Aid. Itu berdasarkan kriteria tadi. Baik, ini kan kita sudah tahu ada banyak informasi yang beredar seperti ini dan ini cukup riuh begitu di media sosial Pak Rizky. Apakah BPJS kemungkinan ke depan akan memberikan keterangan resmi mungkin terkait dengan apa saja misalnya daftar yang harus ditanggung oleh BPJS dan mungkin penjelasan secara komprehensif agar masyarakat ini semakin teredukasi berkaitan dengan apa saja layanan yang disediakan oleh pihak BPJS Kesehatan? Ya, tentu saja Mas Aid ya, kita hari ini pun kita sampaikan kembali gitu ya apa yang menjadi hak dari peserta gitu ya. Dan kami pun di media sosial kami gitu Mas Said, kemudian juga di rilis-rilis kami selalu menyampaikan gitu ya apa yang memang menjadi hak dari peserta, termasuk tadi ya, termasuk hal ini ya yang memang beredar di masyarakat bahwa ini informasi tidak benar, ini hanya berdasarkan diagnosa tapi harusnya berdasarkan kriteria yang kita tanggung. Itu Mas. Baik, sudah dikonfirmasi bahwa apa yang beredar 144 daftar itu adalah hoax, bukan resmi berasal dari BPJS Kesehatan. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Rizky Anugrah selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan. Salam sehat Pak. Terima kasih Mas Said.